Saudara sekalian, mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Satu hari yang begitu indah, yang begitu berharga, Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh duduk di hadirat-Mu, mengembalikan hormat, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, dan juga untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kami, yang akan membangkitkan hidup rohani kami, yang akan menuntun kami berjalan bersama dengan Tuhan, yang memampukan kami untuk mengasihi sesama, yang memampukan kami untuk murah hati di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati waktu ini Tuhan, menjadi waktu kami boleh berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama, dan Roh Kudus bekerja di antara kami. Kuduskan layakkan hamba-Mu dalam segala kekurangan kelemahan, boleh menjadi berkat yang mengalir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Sangat bersuka cita dan bersenang bisa bersama dengan Bapak Ibu beribadah di rumah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan tema komunitas yang murah hati, dan sekaligus juga merupakan minggu diakonia di lingkungan GKY. Sudah sekalian, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-36, kita bersama-sama perhatikan ayat ini. Sekalian, dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal ke-6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi sekalian, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang kedua, dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Kisah 4 dari ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasilnya penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf. Oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai di sana kita membacakan firman Tuhan. Sudah sekalian, hal yang pertama kita melihat natur daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen sesungguhnya serupa dengan Allah Bapa. Lukas 6 ayat 36, satu ayat yang sangat jelas mengatakan, hendaklah kamu murah hati karena Bapamu adalah murah hati. Allah Bapa kita yang di surga, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Di dalam firman Tuhan dengan jelas Dia mengajarkan supaya kita mengasihi musuh kita, mendoakan, memberkati musuh-musuh kita. Kita tidak hanya mengasihi orang yang mencintai kita, tetapi lebih daripada itu, kita malah mencintai musuh kita dan mendoakan mereka. Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
Tetapi Alkitab mengatakan kita membalas kejahatan dengan kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengalahkan kejahatan dengan kekuatan kasih yang luar biasa. Ia memberi berkat untuk orang-orang yang taat setia kepada Dia, juga memberikan berkat kepada mereka yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Suatu kasih yang begitu panjang, lebar, dalam, kemurahan yang luar biasa. Dia menyediakan keselamatan bagi semua orang yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu bersedia mendengar doa kita, menolong kita di dalam kesulitan. Dia adalah Tuhan yang mempunyai pengampunan yang berlimpah-limpah. Satu kali kita berdosa, Dia mengampuni. Besok Dia bersedia mengampuni. Pengampunan Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, luar biasa. Dan Dia memberi tanpa menuntut balas. Dan Dia mengasihi dengan kasih yang tidak ada batasnya. Itu adalah Tuhan kita. Itu adalah sifat dasar hakikat Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, hendaklah kamu murah hati, hendaklah kamu seperti Tuhan yang demikian murah hati adanya. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Kita memiliki satu hidup yang baru, hidup yang serupa Tuhan, hidup yang mempunyai natur sifat kemurahan sebagaimana Tuhan miliki. Saudara sekalian, hal yang kedua kita melihat, saudara sekalian, satu panggilan hidup bagi orang-orang percaya sebagai komunitas yang murah hati. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal keempat ayat ke-32 sampai ke-37, satu bagian Alkitab yang menggambarkan komunitas kehidupan gereja mula-mula. Alkitab dengan begitu jelas mengatakan mereka hidup sehati sejiwa. Segala kepunyaan mereka merupakan kepunyaan bersama, suatu komunitas kesehatian yang luar biasa. Rasul-rasul dengan kuasa besar memberitakan Injil Tuhan, menggerakkan, membawa banyak orang yang tidak percaya untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Mereka hidup kecukupan, kelimpahan di dalam anugerah. Dan ada anugerah yang berlimpah. Mereka saling mendoakan di dalam ketakutan, pergumulan, menghadapi penganiayaan. Mereka bergandengan tangan, bersatu hati, bersatu jiwa, berdoa di hadapan Tuhan, saling meneguhkan, saling menguatkan di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dan mempunyai persekutuan yang erat. Mereka belajar dari firman Tuhan, dan mereka juga saling meneguhkan iman satu dengan yang lain. Saudara sekalian, ini adalah suatu panggilan hidup untuk komunitas orang percaya, untuk gereja. Dan saya percaya ini merupakan satu kehendak Tuhan di antara kita, supaya kita membangun satu komunitas yang berbeda dengan dunia, dengan cara hidup dunia. Perkataan Kristen pertama kali muncul ya di Antioquia, di mana orang-orang non-Kristen menyebut mereka yang percaya kepada Tuhan sebagai Kristen, sebagai Kristus kecil. Sebenarnya di awal penyebutan Kristen ini adalah satu sindiran, di mana orang-orang non-Kristen melihat ada satu perbedaan yang luar biasa dari kehidupan mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kebiasaan lama, penyembahan berhala, segala perbuatan dosa mereka tinggalkan. Lalu mereka membentuk satu komunitas yang berbeda. Ada kasih, ada kesatuan, ada persekutuan yang erat. Di situ mereka menatakan ini kelompok orang berbeda dengan biasa, karena di situ ada kehadiran Tuhan, kasih, persekutuan, kemurahan Tuhan yang nyata. Saudara sekalian, adakah pada hari ini orang-orang dunia melihat kehidupan kita sebagai gereja
merupakan satu komunitas yang berbeda, di mana di dalamnya ada kehadiran Tuhan, ada sifat natur Tuhan, ada kasih, ada kemurahan yang dapat dirasakan di dalam kehidupan kita ini. Sekalian, kita melihat dari satu proses hidup yang egois kepada hidup yang murah hati. Secara realitas sekalian, kita harus mengakui bahwa natur kita cenderung adalah hidup egois. Sekalian, kalau kita menganalisa, mengintrospeksi diri kita sekalian, apakah kita sebenarnya hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai komunitas daripada Tuhan, sudah hidup dengan murah hati? Mungkin sekalian kita masih cenderung di dalam satu kehidupan yang sempit, yang egois. Kita coba sedikit menganalisa diri kita. Apakah benar kita sudah hidup murah hati masih, atau masih di dalam keadaan egois? Sekalian, kita melihat isi doa kita. Apakah kita cukup banyak di dalam isi doa kita itu mendoakan orang lain? Atau sekalian, mungkin 80%, mungkin 90% isi daripada doa kita pada hari ini adalah merupakan doa-doa untuk kita pribadi. Kita menganalisa sekalian bagaimana hal kita di dalam menggunakan uang kita, menggunakan waktu kita, menggunakan tenaga kita. Sekalian, sebagian besar uang yang kita miliki kita pergunakan untuk apa? Pergunakan untuk kepentingan kita pribadi, menggunakan waktu tenaga kita juga untuk kepentingan diri kita. Sekalian, di dalam hal pengampunan, apakah kita cukup membuka hati untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, atau kita masih terus menyimpan dendam di dalam hati, kebencian di dalam hati? Ini menunjukkan sekalian kita belum mempunyai kemurahan hati yang begitu besar. Kita masih mementingkan perasaan kita yang kita rasa dirugikan, itu yang kita pertahankan, sehingga kita tidak bersedia memberikan pengampunan bagi sesama kita. Di dalam hal kasih sekalian, kita cenderung memperhatikan kepentingan kita sendiri daripada kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Bahkan ada satu cara yang sangat simpel, seringkali orang mengatakan, pada waktu kita melihat foto sekalian, mungkin di antara dua orang kita dengan satu orang foto sekalian, pertama kali kita memperhatikan adalah wajah kita, kondisi kita gimana. Tapi di dalam keadaan 10 orang foto bersama, yang kita cari juga adalah pertama, foto kita bagaimana. Di antara mungkin 100 orang foto bersama sekalian, kita pun mencari dengan teliti di mana posisi saya, bagaimana rambut saya dan sebagainya. Sekalian, ini menunjukkan sesungguhnya kehidupan kita masih merupakan satu kehidupan yang begitu sempit, egois, dan kita butuh Tuhan yang mengubahkan hidup kita dari satu kehidupan yang egois untuk bisa menjadi serupa dengan Tuhan, punya hati yang lapang, punya hati yang suka memberi. Sekalian, kita bersama-sama memperhatikan sekalian bagaimana kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang terus mengubahkan kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang sanggup untuk lapang hati memperhatikan satu dengan yang lain. Ada satu foto di sini sekalian, namanya Rumah Sakit Apung. Saya percaya di antara kita sekalian ada yang sudah sangat mengenal dengan Rumah Sakit Apung ini. Ini merupakan satu jenis rumah sakit yang sangat istimewa, dibentuk dalam satu kapal. Nah, kenapa di dalam satu kapal sekalian? Karena tujuannya untuk melayani masyarakat yang tidak terjangkau. Di kota Jakarta mungkin kita gampang mencari rumah sakit, tetapi kalau di desa, di pedalaman, mencari rumah sakit itu sangat sulit. Sebagian orang sakit sampai tidak tertolong, itu banyak kejadian terjadi. Nah, sehingga ada seorang dokter yang namanya Lee Darmawan. Dia sangat terbeban sekalian, kemudian dia menjual rumahnya, membeli satu kapal, mendesain sebikin rupa menjadi satu rumah sakit di dalam kapal.
dan kemudian dia pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke pedalaman, ke NTT, ke Sumba, ke pedalaman Kalimantan. Saudara sekalian, kemudian orang yang tidak bisa datang rumah sakit di kota besar bisa berobat di sana. Mereka dikasih suntikan obat dan juga menjalankan operasi di dalam kapal itu. Saudara sekalian, ini satu perbuatan yang luar biasa. Kepedulian, kemurahan hati yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang tidak terjangkau. Saudara sekalian, saya pernah bertemu dan berbicara dengan owner dan juga merupakan pionir daripada rumah sakit apung ini, Dr. Linda Darmawan. Saudara sekalian, dia berbicara kurang lebih setengah jam dengan saya. Dia mengatakan pada waktu kecil dia hidup itu sangat susah sekali. Dan salah satu saudaranya sakit, tidak tertolong sekalian, sehingga dikatakan harus meninggal salah satu saudaranya itu. Dan kemudian dia punya satu tekad untuk menolong orang yang berada di dalam kesusahan, khususnya di dalam pengobatan. Dia berdoa supaya Tuhan buka jalan bagi dia, boleh mendapatkan kesempatan belajar studi, dan dia nanti bisa menjadi seorang yang bisa membantu orang lain. Tuhan mendengar doanya, memberkati dia, memberikan dia kesempatan studi di kedokteran, dan bahkan kemudian sekalian dia bisa belajar di luar negeri. Dan setelah pulang dia diberkati Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dia maju dan diberkati Tuhan begitu luar biasa. Tetapi sekalian, setelah dia mendapatkan begitu banyak berkat anugerah Tuhan, dia mengatakan, anugerah yang Tuhan berikan itu bukan untuk saya sendiri, tetapi harus disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan anugerah itu. Sekalian, sehingga dia dengan segala upayanya kemudian membuat rumah sakit apung ini. Walaupun dimulai dengan susah payah, dengan uangnya, jual rumah, dengan segenap kekuatan, dia memulai pekerjaan ini. Dan dia mengatakan itu adalah satu panggilan Tuhan untuk dia. Suatu pelayanan yang harus dia kerjakan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar kepadanya. Sekalian, ini adalah satu teladan hidup yang begitu luar biasa. Dan saya sebut ini sebagai rumah sakit atau perahu apung murah hati, di mana melalui perahu apung rumah sakit ini kita melihat ada hati orang yang begitu lapang, ada kepedulian yang begitu luar biasa kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan satu kali Dr. Lee di dalam acara wawancara di televisi, saudara sekalian, sambil menangis dia mengatakan, seringkali waktu dia mengobati orang, dia tidak berani menarik atau menarik biaya yang terlalu besar. Karena dia mengatakan demikian, seringkali orang sakit datang kepada dia, waktu bayar obat atau uang pemeriksaan mungkin dia sanggup bayar waktu itu, tetapi setelah pulang rumah mungkin dia kekurangan makanan dan minuman karena dananya sudah tersedot di sana. Sehingga dia begitu menghayati, merasakan penderitaan, kesulitan orang, sehingga dia mengatakan selalu dia berusaha untuk membantu mereka yang dia bisa bantu. Karena dia sudah mengalami kemurahan Tuhan, dan dia menghidupkan kemurahan itu di dalam dirinya setiap hari, bukan egois, bukan untuk dirinya sendiri. Sekalian, ada seorang penulis Kristen yang sangat terkenal, namanya John Maxwell, seorang penulis Kristen yang sangat dihormati di kalangan kekristenan. Dia mengatakan ada beberapa step di mana kita boleh melatih, mempertajam sikap hidup hati yang murah hati itu. Yang pertama dikatakan senantiasa bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu kita mengingat akan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, maka seharusnya hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena keselamatan itu berupa anugerah yang begitu berharga,
lebih mulia daripada segalanya. Setelah kita mendapatkan keselamatan, yang lain-lain itu sekalian sebenarnya merupakan hal yang kedua, hal yang ketiga. Yang pertama utama Tuhan sudah berikan. Maka kita seharusnya rela membuka hati, menjadi berkat, ya, menyatakan kasih kepada Tuhan, kepada sesama melalui perbuatan kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan seorang yang bernama Zakius di dalam Lukas 19. Alkitab mengatakan Zakius adalah seorang pemungut pajak dan dia mendapatkan banyak uang, bahkan dikatakan dia adalah orang yang kaya pada waktu itu karena dari pajaknya dia mendapat begitu banyak berkat. Saudara sekalian, tetapi hatinya tidak ada damai sejahtera, sehingga dikatakan pada waktu satu kali Yesus melewati kota di mana dia tinggal. Dia ingin bertemu dengan Yesus, tetapi badannya pendek. Dikatakan lalu dia panjat di atas sebuah pohon, dan di atas itu dia ingin melihat bagaimana rupa Yesus yang lewat di kotanya itu. Sesampai di depannya Tuhan mengatakan, Zakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Saudara sekalian, Zakius mungkin waktu itu begitu kaget. Dia ingin melihat Yesus, tetapi sekarang Yesus suruh dia turun, mau pergi ke rumahnya. Jadi katakan langsung Zakius turun dan menerima Yesus di rumahnya. Sekian orang-orang Farisi komplain, mereka marah, berkata, Yesus, kenapa kamu kumpul dengan orang berdosa itu? Bukankah engkau nabi yang kudus? Engkau seharusnya tahu ini Zakius orang berdosa. Tetapi sekalian, Yesus mengatakan bukan orang sehat butuh dokter, tetapi orang sakit yang butuh dokter. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang yang berdosa. Yesus datang makan bersama dengan Zakius, dan kemudian Tuhan mengatakan pada hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah daripada Zakius. Dan kemudian Zakius mengatakan, Tuhan, setengah dari hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Dan kalau aku memeras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat kepada dia. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa di dalam diri Zakius setelah dia bertemu dengan Tuhan, dan keselamatan yang begitu berharga mengubah konsep hidupnya yang egois, yang merampas orang, sekarang menjadi orang yang rela memberi dan murah hati kepada sesama. Sebagian penafsir mengatakan demikian sekalian. Anggap aja Zakius punya 1 M, anggap saja sekalian. Dia mengatakan setengah dari hartaku, berarti 500 juta, dikasih kepada orang-orang miskin. Dia hanya tinggal 500 juta. Tetapi dia merampas orang, dia akan kembalikan 4 kali. Anggap aja 50% daripada 500 juta. Dia harus kembalikan 250 juta. Artinya sekalian, dia tinggal uang itu 1/4 daripada 1 M, 250 juta tinggal bagi dia. Ini satu penafsiran sekalian, sesuai dengan kalimat daripada Zakius. Artinya dia rela membagi, hatinya berubah, hidupnya diubahkan Tuhan. Seorang yang egois, seorang yang fokuskan diri, mementingkan diri. Karena waktu dia bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan keselamatan yang jauh lebih berharga dari 1 miliar, lebih berharga dari 100 miliar. Waktu dia bertemu dengan keselamatan yang begitu berharga, maka dia menjadi orang yang murah hati, rela membagikan hidup bagi sesama, karena dia sudah mendapatkan jauh-jauh yang lebih berharga di dalam hidupnya. Demikian sekalian, setiap kali kita mengingat keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, harta yang paling besar dan mulia, setelah kita menerima harta ini, hati kita penuh dengan ucapan syukur, dan kita mewujudkan ucapan syukur ini dengan rela memberi kepada yang lain, peduli yang lain. Ini adalah merupakan satu fondasi dasar yang sangat kuat bagi hidup kita orang Kristen, bermurah hati, berbagi bagi sesama.
Saudara sekalian, satu hal kita terus belajar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan proses hidup kita dari hidup yang egois menjadi hidup yang rela membagi, karena kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saudara sekalian, kita selalu bersyukur bukan saja keselamatan, segala yang kita miliki itu dari Tuhan. Selain kita di dalam Tuhan menerima keselamatan, kita mempunyai keluarga yang harmonis, kita punya pekerjaan, punya rumah, punya mobil, punya dana sebagainya. Saudara, itu adalah semua berkat yang Tuhan berikan. Dan semua berkat yang Tuhan berikan seharusnya menjadi satu sarana, menjadi satu sumber daya bagi kita untuk menolong sesama sekalian. Itu adalah satu basic dasar daripada hidup yang bisa membagi murah hati. Ada seorang mengatakan sekalian, seseorang itu bisa menjadi murah hati apabila dia sanggup melepaskan satu sikap hidup yang selalu memencengkram orang lain, yang mau menguasai dan merasa memiliki. Pada waktu dia rela melepaskan sikap hati yang demikian, dia akan melihat setiap anugerah yang Tuhan berikan itu merupakan satu kesempatan, kekuatan, sumber daya bagi dia untuk bisa menolong orang lain. Saudara sekalian, John Maxwell juga mengatakan, murah hati itu berarti mendahulukan orang lain, berusaha mengerti kondisi orang lain, seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Filipi pasal yang kedua. Dia rela merendahkan diri menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba, bahkan mati di kayu salib, supaya dia bisa menanggung kesalahan penderitaan manusia. Saudara sekalian, Yesus mempunyai satu semangat yang luar biasa, di mana dia berusaha untuk mengerti kebutuhan penderitaan orang lain, sehingga dia rela datang untuk menjadi juru selamat bagi kita. Hari ini kita mau menghidupkan satu semangat murah hati, menjadi alat utusan Tuhan membantu sesama. Kita harus belajar terlebih dahulu untuk memahami, mengerti kesulitan penderitaan orang lain, dan kita rela terjun masuk ke dalam penderitaan itu, sehingga kita bisa bersama-sama dia untuk menanggung masalah kesulitan yang sama. Sekalian, ada satu kisah tentang seorang yang sakit gigi sekalian. Gigi itu kecil, tapi kalau sakit itu luar biasa. Sepanjang malam dia nggak bisa tidur, lalu dia berteriak sakit gigi sekalian. Orang yang tidur di sebelahnya itu terganggu, marah sekalian, bangun, lalu tanya dia, kenapa malam-malam teriak sakit gigi? Dia bilang, iya, ini sakit gigi nggak tahan. Lalu kemudian orang yang kena ganggu itu, dia bilang, kamu giginya sakit, ya, teriak begitu kencang. Kepala saya sakit diganggu oleh kamu, ya, saya tidak teriak-teriak, katanya. Lalu dia marah-marah itu orang sakit gigi. Saudara sekalian, orang yang sakit gigi tidak bisa berargumentasi, tidak bisa jawab, ya. Dia tidak bisa menjelaskan rasa sakit gigi itu gimana. Tapi setelah 2 minggu kemudian, giliran orang yang marah itu sekalian sakit gigi. Malam dia nggak bisa tidur, sakit gigi. Lalu sekalian orang yang kena marah itu lalu besuk dia dan kasih tahu. Dia bilang, Pak, ini jawabannya. Rasa sakit gigi itu gimana? Waktu kamu tanya saya sakit gigi gimana, saya nggak bisa jawabkan. Tetapi sekarang Bapak sendiri merasakan. Nah, itu jawabannya. Sekalian, setelah itu dia baru mengerti sekalian bahwa sakit gigi itu walaupun kecil tetapi luar biasa, ya, luar biasa sulitnya. Sekalian, setelah itu dia baru mengerti kesulitan orang sakit gigi. Sekalian, seorang yang murah hati adalah seorang yang berusaha untuk bisa mengerti kesulitan penderitaan orang. Dia baru bisa masuk ke dalam kesulitan itu dan dengan kekuatannya untuk menolong apa yang dia bisa butuhkan. Sekalian, dikatakan sikap yang murah hati adalah sikap yang rela melepaskan diri dari cengkraman hasrat untuk memiliki atau melihat setiap anugerah Tuhan sebagai sumber yang Tuhan berikan kepadanya untuk bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Sekalian, kita akan memperhatikan beberapa objek kemurahan hati kita, objek
di mana kita harus peduli pada hari ini. Pertama, kita peduli kepada mereka yang berada di luar keselamatan Tuhan. Itu adalah merupakan objek kemurahan hati kita yang paling utama. Tuhan Yesus pernah mengatakan, anak manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Sekarang tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mencari mereka yang terhilang. Mereka adalah objek kasih Tuhan yang paling utama. Mereka adalah objek kemurahan hati Tuhan yang paling utama. Dia harus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Itu adalah demi mereka yang terhilang di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, mencari, memperhatikan mereka yang di luar daripada Tuhan, ini juga harus menjadi perhatian utama daripada gereja. Hari ini kalau gereja, orang-orang Kristen sebagai anak Tuhan, kita kehilangan kepekaan untuk mempeduli mereka yang terhilang, untuk membawa mereka di luar Kristus percaya kepada Tuhan. Nah, orang mengatakan gereja itu menjadi gereja yang tidak sehat. Gereja yang kurang peka untuk memberitakan Injil, merasakan penderitaan orang di luar keselamatan Tuhan. Itu adalah gereja di mana jantungnya sudah tidak sehat. Karena jantung daripada gereja itu adalah merupakan kepedulian, keperhatian kasih kita kepada mereka yang terhilang. Ada satu gereja yang membuat satu slogan demikian, dia mengatakan, selamatkan jiwa berapapun harganya. Sebagai orang Kristen kita rela bayar harga, bayar waktu, bayar doa untuk mereka yang terhilang di hadapan Tuhan. Sekarang adakah kita mempunyai kelapangan hati, kerinduan kepada mereka yang terhilang untuk dibawa percaya kepada Tuhan? Ini menjadi objek daripada kasih kita. Orang tua papa dari pendeta Rick Warren, seorang pendeta yang sangat luar biasa di Amerika. Sebelum dia meninggal, dia masih terus mengucapkan satu kalimat dan berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan satu jiwa, satu jiwa, satu jiwa lagi. Dia adalah seorang yang mempunyai kepedulian kasih yang begitu luar biasa, melihat jiwa yang terhilang perlu dibawa, dirangkul kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, hari ini adakah gereja punya kepedulian yang mendalam kepada mereka yang terhilang? Seorang misionari, dia diutus ke benua Afrika, sekalian. Sebagai misionari, hamba Tuhan, dia adalah seorang dokter ahli bedah. Jadi dia bekerja di satu rumah sakit sambil membedah operasi, sambil dia memberitakan Injil. Pada satu hari, sekalian, ada seorang ibu-ibu tinggal di kampung yang agak dekat dengan rumah sakitnya, mengalami kesulitan melahirkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, di dalam keadaan yang berbahaya. Ini ibu dibawa masuk ke rumah sakit itu dan minta, ini dokter ahli bedah, tolong. Dia bilang, suaminya mengatakan, dokter, istri saya berada di dalam keadaan kritis, tolong selamatkan istri dan anak saya. Dan dokter mengatakan, iya, saya akan menjalankan tugas saya semaksimal. Masuk ke rumah, masuk ke ruang operasi, tutup, dan itu suaminya tinggal di luar. Sekalian, tidak lama kemudian si dokter bedah itu keluar. Dan setelah keluar, sekalian, suaminya pun tergesa-gesa bertanya, dokter, bagaimana istri dan anak saya? Dokter itu diam saja, sekalian, tidak jawab. Dia berteriak lebih kencang lagi, dokter, anak istri saya bagaimana? Dia goyang-goyang itu dokter. Terakhir dokter menggelengkan kepala. Dia bilang, sudah terlambat, saya tidak sanggup, kemampuan saya terbatas. Sekalian, waktu si suami mendengar hal itu, sekalian, dia menangis berteriak histeris karena istri anaknya tidak tertolong. Tetapi kemudian, sekalian, dokter bedah itu, misioner itu juga menangis dengan sangat terseduh. Maka seorang wartawan menjadi heran. Kalau suaminya menangis, mereka tahu karena istri anaknya mati. Tetapi dokter, kenapa kamu menangis? Lalu kemudian dokter itu menjawab, iya, saya menangis karena saya terpikir ini ibu bukan saja menderita di dalam dunia ini,
tetapi dia juga menderita di balik daripada kematian karena dia belum mengenal Tuhan. Seorang misionari punya hati Injil, hati Allah yang begitu luar biasa. Tidak hanya melihat penderitaan secara fisik di dunia, tetapi juga di balik daripada dunia. Dan dokter itu mengatakan, saya lebih lagi menangis. Kenapa? Karena di negara ini, di daerah ini masih begitu banyak jiwa-jiwa yang terhilang di luar Tuhan, di luar keselamatan. Itu yang membuat dia sedih dan menangis luar biasa. Ini harus menjadi jantung gereja hari ini. Harus menjadi jantung hidup orang Kristen, menjadi objek kasih kemurahan kita, mencari, mendapatkan mereka yang hilang, dibawa kepada Tuhan. Ini adalah suatu panggilan utusan Tuhan atas gereja kepada mereka yang membutuhkan. So, sekalian kedua, kita memperhatikan mereka yang berada di dalam keadaan yang sulit, yang membutuhkan. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesulitan kesusahan mereka. Alkitab seringkali mengatakan, sekalian, Tuhan kita adalah Allah untuk para janda, Allah untuk Allah yatim piatu, Allah untuk mereka yang sulit, yang menderita, harus diperhatikan. Di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam hukum Musa, sekarang ada satu perintah Tuhan kepada orang Israel, kalau kamu memanen, apakah itu gandum atau jenis tumbuhan yang lain, jangan sampai dibabat habis tuntas, sisakan sebagian, sisakan yang samping-samping itu, supaya orang miskin datang dan mereka mempunyai makanan dan mereka bisa mendapat sesuatu. Sekalian, kemurahan hati kita harus dicurahkan. Perhatikan kepada mereka yang membutuhkan. Sekalian, seringkali kita mempunyai harta atau mempunyai pemilikan yang lebih daripada kita butuhkan, tetapi di dalam kelebihan kita, kita tidak mengerti dan tidak merasakan kebutuhan mereka yang sangat sulit. Ini adalah panggilan Tuhan kepada kita, dan ini juga yang dilakukan oleh bidang diakonia, pelayan sosial di lingkungan GKY. Saya percaya di Pluit, di PIK juga demikian. Oleh karena itu, sekalian, kita dengan segenap hati mendukung pelayanan diakonia ini, pelayanan sosial ini adalah panggilan Tuhan bagi gereja, bagi kita bermurah hati, peduli mereka yang membutuhkan. Karena Tuhan mengatakan ibadat kita, penyembahan kita kepada Tuhan tidak hanya di dalam batasan ruang gereja. Memang ini merupakan bagian ibadah yang sangat penting. Tidak hanya di mulut kita berteriak saja, tetapi harus diwujudkan di dalam perbuatan peduli kepada mereka yang susah. Karena itu yang dipedulikan oleh Tuhan. Pada waktu kita pedulikan mereka, berarti kita pedulikan apa yang sedang Tuhan peduli. Sehingga Tuhan mengatakan, setiap kali kamu memberi walaupun secangkir air putih kepada anak kecil, kepada mereka yang telantar, karena namaku, karena Injil, engkau melakukan untuk aku. Sekalian, setiap hal yang paling kecil kita lakukan untuk sesama kita, memberikan dukungan pertolongan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan, atas nama Tuhan kita lakukan. Tuhan mengatakan bukan saja kepada orang itu saja, tetapi juga kepadaku. Sekalian, ini ada suatu panggilan pelayanan diakonia, bermurah hati. Sekalian, tentu juga kita bermurah hati kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, status sosial, bangsa, ataupun tingkat pendidikan. Karena setiap orang di hadapan Tuhan punya kebutuhan yang sama. Sekalian, memang seringkali kita menganggap pelayanan diakonia ditujukan kepada mereka yang mempunyai kebutuhan secara material. Iya, benar, sekalian. Tetapi sesungguhnya kemurahan hati kita, pelayanan diakonia dari gereja kita juga kepada semua lapisan masyarakat. Mereka yang punya kebutuhan material perlu dibantu, kita setuju. Tetapi kita juga harus sanggup melihat begitu banyak orang punya kebutuhan secara psikis, kebutuhan
secara rohani. Saudara sekalian, itu pun harus diperhatikan dan harus kita bisa pahami akan kebutuhan masyarakat yang demikian. Hari ini mungkin ada orang punya rumah besar dan mewah, tetapi di dalamnya kering dengan kasih dan hidup di dalam ketakutan. Mereka butuh damai sejahtera, mereka butuh kasih Tuhan. Terus sekarang di situ pun Tuhan mengutus kita untuk peduli mereka. Nyatakan kemurahan hati dari Tuhan kepada sesama mereka yang butuhkan, untuk segala lapisan masyarakat, untuk segala suku bangsa, untuk segala status sosial masyarakat. Di situ kita dipanggil Tuhan untuk melayani sesama. Sekalian, hal yang terakhir kita mohon Tuhan mempertajam sekalian kemurahan hati kita kepada sesama. Saya ingin saudara belajar bersama dengan orang Samaria baik hati yang dicatat di dalam Alkitab Lukas 10 ayat yang ke-27 sampai 36. Sekian pada waktu kita melihat akan bagian Alkitab ini sekalian, maka kita akan belajar bagaimana menjadi seorang murah hati bagi sesama kita. Dikatakan sekalian, orang Samaria yang baik hati itu, ya, dia melihat ada seorang yang dirampok, dipukul hampir setengah mati dan terlempar di pinggir jalan. Lalu Alkitab mengatakan dia melihatnya, tetapi dia tidak hanya melihatnya. Alkitab mengatakan lalu tergeraklah hatinya melihat orang dirampok itu. Dari penglihatan masuk ke dalam hatinya yang menggugah dia, menggelisahkan hatinya, sehingga dia mengambil satu keputusan untuk turun dari keledainya. Lalu kemudian dia membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledainya, membawa dia masuk ke penginapan, lalu kemudian suruh orang merawat dia dan menyimpan uang sebagai suatu jaminan dan mengobati dengan biaya uangnya. Sekalian, satu teladan yang luar biasa, mulai daripada melihat. Setiap kejadian yang kita hadapi sekalian, sesungguhnya itu bukan satu kejadian kebetulan, tetapi seringkali Tuhan ingin kita melihat kebutuhan sesama yang ada di depan mata kita. Tetapi setelah kita melihat sekian banyak orang di depan kita dengan segala kebutuhannya, sekalian, apakah pernah kita renungkan? Apakah itu pernah kita simpan di dalam hati, kita gumulkan menjadi satu beban hati kita untuk menolong sesama? Sekalian, Tuhan mengizinkan kita bertemu banyak masalah, bertemu banyak orang. Sebenarnya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melayani bermurah hati. Mulai dari anggota keluarga kita. Sekarang ada kalanya suami membutuhkan perhatian kita, itu pun merupakan satu bentuk pelayanan kemurahan hati yang bisa kita berikan, sehingga tercipta satu relasi suami istri yang baik. Demikian suami kepada istri, orang tua dengan anak sekalian. Di depan mata kita seringkali mereka punya pergumulan kesulitan, kita melihat tetapi kita melewatkannya. Kita tidak tergerak hati, kita tidak mengambil satu tindakan untuk membantu mereka, sehingga waktu berlalu begitu saja. Keluarga kita tidak bisa menjadi satu keluarga yang merupakan komunitas yang murah hati, karena mungkin tidak mulai dari kita. Kita melihat ada masalah, tetapi kita tidak mendoakan, kita tidak berusaha menyelesaikan, tidak berusaha menolong sesama, sehingga tidak tercipta satu komunitas indah di dalam keluarga. Sebagai keluarga yang murah hati, sekalian, kalau kita membangun kehidupan rumah tangga dengan sikap hati murah hati, melihat masalah di dalam anggota keluarga, bersedia bayar harga, menolong. Sekian orang Samaria baik hati itu, dia menanggung resiko turun dari keledainya. Bisa-bisa perampok masih di sekitar, dia juga bisa dirampok. Dia harus membalut lukanya, bawa dia ke penginapan, bayar duitnya sekalian. Sekalian, dia rela melakukan itu untuk menunjukkan satu kemurahan hati di dalam tindakan. Adakah kita bersikap murah hati di dalam kehidupan berkeluarga antar sesama anggota keluarga?
baru bisa menciptakan satu komunitas kecil yang murah hati. Begitu juga dalam kehidupan bergereja. Ada sekian banyak jemaat mempunyai pergumulan kehidupan yang berbeda-beda. Adakah kita melihat sesama jemaat di dalam gereja yang punya kesulitan, saudara sekalian, kita tegak untuk membantunya? Apalagi gereja diutus ke masyarakat, saudara sekalian, kita juga diberikan tugas, beban, panggilan yang lebih besar untuk menanggung tugas dan panggilan yang Tuhan berikan untuk melakukan sesuatu pelayanan bagi sesama. Saudara sekalian, mohon Tuhan pertajam akan kepekaan kita, kepekaan kasih dan kemurahan hati untuk bisa melihat. Melihat bukan untuk dilewatkan seperti imam dan orang Lewi yang tercatat di dalam Lukas, tetapi melihat sebagai satu bagian proses hidup. Tuhan mau berikan kita mandat amanat untuk melakukan satu tugas yang kita simpan di dalam hati, kita lakukan di dalam perbuatan kita. Saudara sekalian, terakhir di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang bermurah hati, karena mereka yang akan mendapatkan kemurahan. Saya percaya sekalian, waktu kita mempunyai kelapangan hati, rela bermurah hati bagi sesama, sekalian, Tuhan akan tambahkan kekuatan, tambahkan hikmat, tambahkan daya, tambahkan kesempatan, sehingga kita semakin melayani, bisa menjadi semakin bertumbuh, menjadi semakin membawa sesama percaya kepada Tuhan. Mohon Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami menenangkan hati di hadapan-Mu. Kami mengintrospeksi diri kami di minggu diakonia ini. Tuhan, kami ingin supaya Engkau membangkitkan jiwa kami, hati kami, kasih kami yang benar-benar bisa peduli kepada sesama. Karena Engkau adalah Tuhan yang murah hati, dan Engkau menghendaki kami semua juga punya kehidupan yang demikian murah hati seperti Engkau. Tuhan, kalau selama ini hidup kami terlalu sempit dan egois, kami mohon Tuhan bukakan cakrawala pikiran hati kami. Kalau selama ini kami terlalu berat hati, berat kaki, dan berat tangan untuk melakukan sesuatu, untuk menolong sesama, Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menghidupkan kasih-Mu, kemurahan-Mu di tengah-tengah kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati dengan anugerah yang berlimpah, supaya di dalam anugerah-Mu yang berlimpah, kami boleh menjadi berkat yang berlimpah bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.